Jemput aspirasi masyarakat di 2 kelurahan Kecamatan Medan Perjuangan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menerima banyak keluhan dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tentang pengembangan usaha, permodalan, serta izin usaha. Politisi Partai Gerindra itu pun berharap Pemko Medan harus memberikan perhatian serius terhadap pelaku UMKM di Kota Medan, serta mendorong para pelaku UMKM untuk segera mengurus nomor induk berusaha guna mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta akses pembinaan dari pemerintah. Di tengah kesibukannya yang begitu padat, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM Sabtu kemarin kembali menemui warga di daerah pemilihannya guna untuk mendengar keluhan sekaligus menyerap aspirasi mereka. Pertemuan dengan warga ini berlangsung di 2 kelurahan Kecamatan Medan Perjuangan, yakni Kelurahan Sekrah Hulu dan Kelurahan Pahlawan. Di tempat pertama, Kelurahan Sekrah Hulu, pertemuan berlangsung di Jalan Lubuk Kuda dengan turut dihadiri Camat Medan Perjuangan Ika Hatarigan, perwakilan Dinas Perhubungan Medan Julius Simarmata, Kabid DLH Medan Junedi, Katim Program DTP 3 Medan M. Yusuf Pane, Katim Pengawasan Dinas Koperasi UKM Perindak Kota Medan Slamet Riyadi, serta Lurah Sekrah Hulu Eko Hertadi dan ratusan warga. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyampaikan rasa terima kasih kepada warga yang sudah menyambutnya dengan begitu antusias. Lebih lanjut, ia mengatakan tujuannya hadir di tempat itu selain untuk menyerap aspirasi warga, juga untuk menyampaikan produk hukum yang telah dibuat oleh DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan, yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut politisi Partai Gerindra itu, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 ini dibuat untuk memberikan perlindungan, kemudahan perizinan, bantuan usaha, hingga pemberdayaan bagi para pelaku usaha UMKM di Kota Medan. Sebab sektor-sektor UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya untuk pelaku usaha UMKM dinilai juga sangat penting agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan, Kota Medan mempunyai potensi luar biasa di bidang kuliner yang tidak kalah dari kota-kota lainnya di Indonesia seperti Bandung dan Surabaya. Orang banyak datang ke Kota Medan, salah satunya adalah untuk mencari makanan atau kuliner yang dikenal di kota ini. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha UMKM di Kota Medan yang berkesempatan untuk memasarkan dan mengembangkan produk usahanya. Namun hal ini juga harus didukung oleh pemerintah kota, khususnya Dinas Koperasi, yang juga harus menyiapkan sarana dan prasarana bagi para pelaku UMKM di Kota Medan agar lebih dikenal luas. Melalui kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta kepada warga untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun kendala apa yang menjadi tantangan mereka dalam menjalankan usaha. Karena DPRD Kota Medan siap mendorong maupun membantu para pelaku usaha UMKM agar dapat berkembang lebih maju dengan memiliki daya saing tinggi dan mampu mandiri. Sebab DPRD Kota Medan ingin masyarakat merasakan pembangunan dan bisa tersenyum dengan hadirnya program-program pemerintah yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kota Medan tidak terlepas dari yang namanya UMKM yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Orang berbondong-bondong datang ke Medan untuk hanya mencari makanan. Karena makanan di Kota Medan ini provinsi kota yang tidak ada tandingannya. Kita ketahui Ibu punya potensi yang sangat baik, Ibu punya potensi yang luar biasa untuk bisa mengembangkannya. Jadi di sini nanti Momentum pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM ini dimanfaatkan para pelaku UMKM yang hadir untuk menyampaikan keluhan dan tantangan usaha yang mereka hadapi. Di antaranya Elvi, warga Jalan Sekrah yang mengaku sudah 3 tahun mempunyai usaha parfum dengan brand sendiri. Ia menanyakan bagaimana cara mendapatkan hak cipta agar brand usahanya bisa dipatenkan dan tidak dicaplok pihak lain tanpa izin. Yang ingin saya tanyakan tentang perlindungan, bisakah dibantu untuk pengurusan HKI-nya Ibu? HKI brand saya. Karena Fania itu nama anak spesial saya. Oh iya. Berarti belum dipatenkan ya? Belum dipatenkan. Iya. Jadi izin bisakah dibantu untuk mendaftarkan hak?
Pertanyaan lainnya disampaikan Irdayani, seorang pedagang sayur keliling. Selain berharap dibantu bagaimana cara menjualkan dagangannya secara online, Irdayani juga berharap dibantu permodalan agar usahanya bisa berkembang. Saya jualan keliling, jualan sayur, jualan ikan. Kelontong gitu ya. Kedai sampah. Tapi saya jualnya keliling. Saya punya kendala, Bu. Kalau hujan, jualan saya basah, Pak, semua. Saya mau jualan itu mencari usaha online. Keluhan yang sama juga disampaikan Syafrida, seorang pelaku usaha pembuat keripik pisang yang mengaku kesulitan dalam mengembangkan usaha dan butuh modal. Saya mau dibantu kayak mana caranya mengatakan dengan buku Ibu jualannya di mana? ya tadi warung-warung. Ya kami ya manual ya kalau ada bantuan untuk Oh, masih yang manual Ibu ya? ya kalau ada bantuan untuk alatnya ya mohon dibantu lah itu. Oke. Sementara itu Bapak Amnur, pembuat kue sumpia, mengaku usaha kue yang ia jalankan selama ini terkendala masalah pemasaran. Ia pun berharap bagaimana agar usahanya berkembang luas dengan pangsa pasar yang lebih baik. Kami di Gangdola itu pengusaha, yaitu usaha pembuat kue sumpia, Bu, kue sumpia. Kue sumpia. Ya. Jadi yang menjadi kendala sama kami, Bu, pertama sekali pemasarannya, Bu, karena kami ini kayaknya pemasaran masih terkendalakan dengan pemasaran, Bu. Yang punya kue, yang punya... Menindaklanjuti pertanyaan dan keluhan yang disampaikan para pelaku UMKM, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 pada prinsipnya menitik beratkan berbagai bentuk perlindungan dan pengembangan UMKM, mulai dari kemudahan perizinan, bantuan permodalan, hingga fasilitasi pemasaran berbasis digital. Menanggapi pertanyaan warga bagaimana cara mendapatkan hak cipta agar brand atau merek usaha bisa dipatenkan dan tidak dicaplok pihak lain, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, pelaku usaha harus segera terlebih dahulu melengkapi legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB sebelum mengurus hak cipta maupun sertifikasi lainnya. Hal ini penting karena setelah usaha terdaftar, baru lebih mudah mengurus perlindungan merek dan bantuan lainnya. Sementara untuk dapat memasarkan produk secara online, memang dibutuhkan kemampuan pelaku usaha untuk menguasai teknologi. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap Dinas Koperasi Kota Medan dapat memberikan pembinaan dan pelatihan untuk ini agar pelaku usaha juga nantinya bisa memiliki daya saing. Sementara untuk modal bantuan usaha bagi pelaku UMKM, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap kepada pihak Dinas Koperasi yang juga turut hadir dalam kegiatan itu untuk mendata para pelaku UMKM yang nantinya dapat diberikan bantuan modal usaha. Soal bagaimana pemasaran produk pelaku usaha agar berkembang luas, seperti yang diharapkan Bapak Amnur, pembuat kue sumpia di Kelurahan Sekrah Hulu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap pelaku usaha UMKM juga harus memiliki standarisasi produk usaha yang konsisten serta memiliki kualitas daya saing. Di samping itu juga harus rutin mengikuti event-event yang melibatkan pelaku usaha UMKM untuk mempromosikan produknya. Kemudian pelaku UMKM juga harus bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan usaha. Sebab jika standarisasi usaha sudah terpenuhi, baik di administrasi maupun kualitas, tentunya pemerintah daerah maupun perbankan pasti akan memberikan modal usaha bagi UMKM, baik dalam bentuk bantuan dana maupun sarana dan prasarana. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM juga menyoroti anggaran di Dinas Koperasi Kota Medan yang hanya 50 miliar rupiah, sehingga hal ini dinilai belum maksimal untuk mendukung pengembangan usaha UMKM, khususnya dalam permodalan untuk bantuan usaha. Supaya bisa membantu masyarakat, banyak program Dinas Koperasi itu yang pertama membuat pelatihan, yang kedua memberi bantuan kepada masyarakat yang punya usaha seperti tadi ibu-ibu yang jualan sayur keliling, itu bisa kita nanti bantu dari Dinas Koperasinya, bisa memberikan gerobaknya atau stylingnya supaya bisa terbantu juga untuk dagangan yang dibawa ini tidak kering saat dijualkan.
Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, dalam pertemuan ini banyak pelaku usaha yang menyampaikan keinginan untuk mengembangkan usaha dan langkah-langkah apa yang harus dibuat. Pimpinan DPRD Kota Medan ini berharap kepada pemerintah Kota Medan, khususnya wali kota, supaya mendukung berbagai program untuk meningkatkan pelaku UMKM di Kota Medan, sebab banyak produk UMKM di Kota Medan yang belum diketahui masyarakat. Mengenai masih banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang membutuhkan modal usaha, DPRD Kota Medan berencana akan menaikkan anggaran di Dinas Koperasi Kota Medan agar bantuan modal usaha ke pelaku UMKM dapat tersalurkan secara merata, sehingga pelaku UMKM di Kota Medan dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM juga berharap pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Koperasi, rutin memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM di Kota Medan, agar pelaku usaha UMKM di Kota Medan dapat dengan mudah memasarkan produk yang dibuatnya. Di samping itu, ia juga menginginkan pelaku UMKM dapat membuat label halal sebagai lisensi produknya agar dapat diterima masyarakat luas. Permintaan dari masyarakat, langkah-langkah mereka bagaimana mengembangkan usahanya. Jadi kita minta kepada pemerintah Kota Medan bisa lebih mendukung yang namanya UMKM di masyarakat. Karena banyak produk yang ada di Kota Medan ini belum bisa dapat disosialisasikan ke masyarakat banyak. Jadi kita minta pemerintah Kota Medan, dalam hal ini wali kota, bisa lebih meningkatkan UMKM yang ada di Kota Medan. Jadi terkait bantuan, tadi kita sudah berkoordinasi sama pihak Dinas Koperasi. Nanti di anggaran di 2027 kita akan lebih membesarkan anggaran untuk di Dinas Koperasi supaya bisa membantu masyarakat untuk dapat menerima bantuan modal, dalam hal ini bisa penerimaan styling ataupun gerobak supaya mereka bisa berusaha lebih maksimal. Harapan kita supaya pemerintah Kota Medan lebih sering melakukan yang namanya pelatihan untuk UMKM. Yang mana tujuan dari pelatihan ini mereka tahu bagaimana memasarkan produk-produk mereka di pasarannya. Label halal ini merupakan suatu hal yang harus dibuat oleh setiap pelaku usaha yang mana bertujuannya sebagai lisensi mereka. Kita minta kelurahan bisa membuka ibaratnya poskonya untuk menerima bagaimana pembuatan produk halal maupun haki ataupun bantuan-bantuan UMKM yang ada di kelurahan. Setelah melakukan pertemuan dengan ratusan warga serta pelaku usaha UMKM di Kelurahan Sekrah Hulu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kembali menemui warga kali ini bertempat di Jalan Batu Putih, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM dalam rangka menjemput aspirasi dan juga sekaligus menyampaikan produk hukum yang dibuat DPRD Medan tersebut disambut dengan antusias oleh ratusan warga yang hadir. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pengembangan UMKM pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan usaha bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang di tengah persaingan usaha modern. Di samping itu juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak pelaku UMKM serta kewajiban pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha kecil. Karena majunya suatu kota tidak terlepas dari pelaku usaha di tengah masyarakat. Pemerintah kota khususnya Dinas Koperasi memiliki peran penting untuk memberikan pelatihan, bantuan barang usaha, fasilitasi sertifikasi halal, hingga sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha. Ia pun mengajak masyarakat maupun pelaku UMKM yang hadir untuk memanfaatkan forum pertemuan tersebut untuk berdiskusi guna menyampaikan kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Ada usahanya apa saja kita tanyakan, bagaimana nanti untuk mendapatkan label halalnya, bagaimana untuk mengapakan izinnya, kita kupas di sini Bu. Jadi hari ini ayo kita diskusi kecil, diskusi tanya jawab. Selain itu nanti Ibu tanyakan apa yang menjadi problematika Ibu di lingkungan tempat Ibu tinggal. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menyampaikan keluhannya, seperti Ibu Wiwik Sabaria, seorang pembuat kue basah. Ia mengaku sudah belasan tahun berjualan kue basah, namun semenjak COVID, usaha yang dirintisnya mengalami kendala, sehingga pendapatan jauh turun drastis. Bu Wiwik berharap kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM dapat memberikan bantuan alat kelengkapan pembuatan kue agar usahanya dapat kembali dikembangkan. Di samping itu, ia juga menanyakan bagaimana cara mendapatkan izin usaha agar kue basah yang dijualnya bisa memiliki merek yang bisa dikenal masyarakat.
kasih banyak Pak buat kami semua yang usaha. Ibu usahanya apa? Kue basah. Kalau sebelum Covid Pak Jul, risolnya aja 700 biji Pak Jul. Harapan serupa juga disampaikan Hajah Ida Kesuma selaku penjual kue basah. Wanita lanjut usia itu juga berharap bantuan modal usaha di samping juga peralatan karena usaha yang digelutinya selama belasan tahun tersebut kini kesulitan akibat mahalnya bahan baku dan minimnya peralatan. Jajan anak-anak, Jalan anak. jual rokok, jual jual goreng-gorengan. Saya minta modal sedikit. Menanggapi keluhan warga yang juga pelaku UMKM tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menegaskan, dalam membuat suatu usaha, penting memang dibuatnya legalitas usaha sebagai langkah awal pengembangan usaha. Karena dengan lengkap administrasi, seperti memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan administrasi lainnya, pelaku usaha lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal, serta memasarkan produk baik secara langsung maupun secara digital. Dan mengenai bantuan modal maupun sarana yang diharapkan warga untuk mengembangkan usaha, sekali lagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap agar anggaran Dinas Koperasi ke depan dapat ditingkatkan oleh pemerintah Kota Medan, sehingga pemberian bantuan modal untuk pelaku usaha UMKM di Kota Medan bisa merata. Kita mendapatkan keluhan di masyarakat, yang pertama bagaimana cara perizinan, yang kedua bagaimana mendapatkan modal usaha. Jadi dalam hal ini kita sampaikan kepada ibu-ibu, yang pertama dibuat dulu masalah INB ya untuk izin usahanya. Yang kedua untuk modal usaha nanti kita meminta kepada Pemko Medan bisa menaikkan anggarannya di Dinas Koperasi supaya bisa dapat memberi bantuan kepada para UMKM yang ada di Kota Medan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.